Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jeskris Octavianus Silahoy. Saya dari Informatika Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ya dari mata kuliah pemrograman web 2, yang dimana ini disuruh untuk mencoba operasi CRUD ya. CRUD satu tabel dengan mengerjakan sesuai nomor akhir NIMS ya. NIM saya akhirnya itu 3. Di sini saya harus membuat apa ini supplier dengan apa ini gimana bacanya ini ID, nama supplier, alamat telepon, lalu email. Nah, mungkin kita langsung mulai saja ya. Pun di sini menggunakan mencoba Laravel ya. Kalau nggak salah ya Laravel 12 di sini. Saya mencoba install di menggunakan Laragon di sini. Lalu saya menginstal Laravel dari terminal Laragon juga. Oke, setelah mungkin langsung coba aja kali ya di sistem CRUD ini. Pertama, mungkin dari CRUD itu kan create ya. Kita coba mungkin create dulu di sini nama supplier. Dan saya tulis nama saya dulu di sini Jeskris. Untuk alamatnya saya bisa isi Kelapa Gading mungkin ya. Terus kontaknya 08 sekian sekian sekian. Nah, terus nomor telepon. Sebenarnya untuk telepon ini ya sebutannya ya nggak wajib gitu. Karena ini mungkin anggapannya itu kayak telepon rumah atau telepon kantor, jadi bisa dikosongin aja. Lalu emailnya bisa diisi saja langsung di sini, just at Gmail gitu. Lalu kalau sudah tinggal disimpan, setelah tersimpan, yang tadi kita create itu bakal nampil di sini ya, sesuai. Nah, setelah itu kita mungkin bagian setelah kan ada create itu create, read, update, dan delete. Setelah create, read ya, melihat berarti. Nah, untuk melihat ya seperti ini ya melihat. Nah, mungkin langsung lanjut aja setelah melihat kita langsung ke update. Bagian update itu bisa lihat di edit. Misalnya kita mau ngubah nama supplier ganti orang gitu. Misalnya jadi siapa kayak gitu. Misalnya jadi yes, yes. Lalu alamatnya juga berubah. Saya mau di Raden mungkin. Di situ kontaknya juga berubah. Lalu dia ada nomor telepon juga di sini. Nomor Nah, lalu emailnya juga berubah, tinggal tulis saja di sini. Terus update. Nah, di sini langsung terupdate ya, sesuai dengan namanya update ya. Ini langsung terupdate dan jika berhasil ini ada sebuah apa ya sebutannya notifikasi mungkin supplier berhasil diperbarui. Nah, jika setelah update delete ya, langsung Wah, delete tinggal klik hapus saja sih sini. Nah, untuk delete sendiri ini ketika diklik akan menampilkan apa ya seperti verifikasi lagi. Jadi misalnya nggak sengaja misklik gitu bisa di cancel gitu. Nah, karena kita mau coba delete ya, kita tinggal klik delete aja habis itu oke. Langsung hilang ya di sini supplier yang tadi ditambahkan. Di sini juga ada apa notifikasi supplier berhasil dihapus. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan di sini harus apa, mempunyai ID, nama supplier, alamat, telepon, email ya. Di sini saya menggunakan database-nya itu tuh tidak menggunakan MySQL. Ya alasannya karena tadi saya coba ya sebelumnya saya coba apa menggunakan MySQL tapi entah kenapa pas di start itu error mulu. Jadinya saya mungkin agak kesal alhasil saya ganti ke PostgreSQL ini. Jujur aja saya belum pernah make. Ini pertama kalinya saya nyoba. Awalnya bingung tapi setelah coba-coba mulai paham sedikit. Ya dia lebih banyak ya ini aja. Nggak kayak pakai apa SQL yang simple lah. Nah, di sini tuh mungkin bisa dilihat aja tabelnya ya. Tadi supplier, terus di sini di bagian kolom. Nah, tadi kan di apa? Di ini tuh disuruh ada ID, nama supplier, alamat telepon, email ya. Di sini juga ada ID, nama supplier, alamat telepon, email. Nah, di sini primary key-nya tadi kan disuruh untuk primary key-nya itu ID ya. Nah, di sini juga udah jadi primary key.
Untuk not null ini telepon sama email ya. Sebenarnya email bisa sih saya, cuman jangan deh, takutnya ntar ada yang error. Oke, mungkin untuk database begitu ya penjelasannya. Saya jujur aja dari tadi saya muter-muter di bagian database ini buat nyoba menambahkan sebuah table ya. Sebenarnya ini sesuatu hal yang baru, jadi saya tidak terlalu, mungkin cukup asing ya yang sama saya. Saya biasanya kan pakai PHP admin yang dimana itu mudah lah, tinggal create, terus edit, sudah jadi gitu. Ini banyak banget, sampai nggak tahu ini apa aja. Oke, kita mungkin lanjut ke bagian kode ya. Nah, untuk kode sendiri itu di sini, ini kita bisa mulai dengan melihat file yang dari bagian web.php ini yang dari bagian root ini. Nah, di sini bisa dibilang ini kode ini tuh mendefinisikan semua rute yang akan digunakan pada aplikasi root ini ya. Nah, sebagai contoh nih, yang pertama mungkin rute untuk menampilkan daftar supplier tuh ada di sini, yang PHP root get/supplier ini ya. Nah, rute ini akan memanggil metode index dari supplier controller yang berfungsi untuk mengambil semua data supplier dari database, terus menampilkannya pada halaman utama. Nah, begitu juga dengan rute untuk menambah supplier baru. Nah, di sini tuh ada yang root PHP rute get suppliers slash create ini sama rute post slash suppliers. Nah, untuk rute yang pertama ini untuk menampilkan form untuk menambah supplier dan yang kedua ini digunakan untuk menyimpan data yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam database. Oke, mungkin selanjutnya kita pindah lagi ke bagian supplier controller.php yang ada di bagian sini, app, di bagian app, terus http, terus controller ya. Nah, sekarang mungkin kita bahas supplier controller di sini. Di dalam controller ini, kita memiliki beberapa metode yang masing-masing menangani operasi CRUD. Yang pertama itu ada metode index. Nah, metode index ini digunakan untuk menampilkan daftar supplier yang ada di database. Nah, di sini metode ini menggunakan model supplier untuk mengambil seluruh data supplier dengan metode supplier yang bagian all ini, lalu ngirimin data tersebut ke bagian view yang supplier.index. Nah, oke, selanjutnya ada metode create. Nah, metode create ini hanya untuk menampilkan form yang untuk apa ya? Untuk menambah supplier baru. Nah, sebenarnya nggak ada data yang diproses di sini. Oke, misalnya langsung dilanjut lagi ada metode store. Nah, di metode store ini digunakan untuk memvalidasi dan menyimpan data yang dikirimkan melalui form tanpa supplier. Nah, di sini kita juga menggunakan validasi untuk memastikan bahwa input yang diberikan itu udah sesuai gitu. Terus kita bisa simpan data tersebut dengan supplier create ini. Terus kita lanjut ke metode edit dan update. Nah, untuk melakukan update data, pertama-tama kita harus apa ya? Pertama-tama tuh akan menampilkan data yang kita ingin ubah. Terus metode edit ini menerima parameter CID yang mencari data supplier yang sesuai. Terus ngirim data tersebut ke form edit. Nah, setelah data dimodifikasi, metode update akan menangani penyimpanan perubahan. Sama seperti store, kita menggunakan validasi dan kemudian memperbarui data supplier dengan metode update. Oke, selanjutnya ada metode destroy. Nah, yang terakhir ini untuk menghapus data supplier, kita menggunakan metode destroy yang dimana itu metode ini mencari data supplier berdasarkan ID lalu menghapusnya. Eh, Oke, yang terakhir mungkin ya untuk bagian view ya sebenarnya untuk view-nya itu sendiri ini menggunakan Bootstrap ya. Awalnya saya nyoba pengen pakai Tailwind, saya udah nginstal React.js juga, tapi pas saya coba itu nggak kompatibel dengan beberapa, saya juga nggak paham. Mungkin ada kesalahan pada saat penginstalan, nanti saya bakal coba lagi. Ya, saya coba Bootstrap aja karena udah pernah pakai juga, jadi lumayan paham juga. Ya begitu. Oke, mungkin sekian untuk apa video penjelasan sistem growth daftar supplier ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.